Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah share channel Yalta sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Yang di rumah sakit sehat-sehat ya. Nggak tahu hari ini ada kunjungan dua rumah sakit ya. Yang satu di rumah sakit Margaret, yang satu di rumah sakit Yaumate. Barangkali kalian yang lagi tunggu visa silakan hubungi Kayatisam, bantu Kayatisam untuk nengokin mbaknya hari ini karena butuh sesuatu ya cuy ya. Tenang aja, transport dan akomodasi nanti Kayatisam handle ya. Karena Kayatisam kesusahan cari orang ya, karena Kayatisam juga kerja. Mudah-mudahan aja ada nih yang lagi tunggu visa ya. Hari ini Kayatisam akan membahas tentang berita yang lagi viral ya, kasus pembunuhan ya yang di Yunlong. Itu pemuda umur 24 tahun yang dicok yang dipukul pakai pisau ya cuy. Aduh, ini para gangster ya. Ini biasanya mereka ini kumpulan dari triad ya. Triad itu apa Kaisam? Gangsternya Tiongkok. Jadi mereka ini biasa terlibat narkoba ya, terlibat tentang obat setan, apalagi sekarang itu vape setan ya, tentang hutang piutang, money laundry ya ini. Nah mereka ini apa namanya, senjatanya itu adalah pisau ya cuy ya. Nah mereka itu tidak segan-segan untuk memukul dengan seperti itu. Mungkin mereka sudah terdoktrin ya cuy ya untuk tidak memiliki hati gitu kan. Yang namanya gangster yo petang-tang peteng-teng berani gitu. Nah makanya kalau misalkan kita sudah menyuruh anggota triad kayak gini untuk menakut-nakuti kita ya wis lillahi ta'ala aja mereka ini ya. Senjatanya itu apa namanya, pisau ya sekarang itu, termasuknya yang menciprati cat merah kepada orang-orang lokal yang punya hutang ya. Tapi kalau misalkan domestik yang punya hutang ya itu tidak akan mungkin diciprati cat merah rumah majikannya, karena mereka tahu kalau misalkan peminjaman yang diberikan kepada domestic helper nih sebenarnya tuh nggak banyak gitu, antara 1.000 2.000 gitu kan. Cuma mereka ini memainkan kalian untuk membayar puluhan ribu dengan ancaman lempar cat merah. Padahal sih enggak. Kita sih sebenarnya kalau misalkan kita bodoh ya, kita akan mengiyakan aja, bayar. Nah ini yang biasanya terlibat dengan pinjol. Nah mereka ini anggota triad ini yang menjalankan money laundry ini, yang penjualan ATM dan lain-lain itu adalah sindikatnya mereka ya cuy ya. Oke, jadi ceritanya di Yunlong. Kejadiannya ini di kawasan pabrik Heyip ya, di jalan Heyip itu ya cuy ya. Ini ada pria umur 24 tahun bermarga Chan ya. Jadi ini Koko Chan. Koko Chan sama Koko Jeng. Koko Jeng ini umurnya 28 tahun dan Koko Chan ini umurnya 24 tahun. Mereka itu datang ke sebuah bar dengan pacarnya. Jadi double date ya cuy ya. Koko Chan sama Koko Jen ini bawa pacarnya masing-masing. Di jam 1 dia ini keluar dari bar ya, bar yang ada di Yunlong. Ternyata bar itu juga tidak punya lisensi atau tidak punya izin ya. Jadi biasanya mereka itu kumpulan ya para gangster tersebut ya cuy ya. Nah kebetulan nih Koko Chan ini memasuki bar yang dimana di dalamnya ini adalah kumpulan gangsternya lawannya gitu cuy. Jadi masuk kandang macan ini Koko Chan ini ya cuy ya. Nah entah ini Koko Chan punya utang atau dia ini sebagai korban untuk menunjukkan bahwa gengnya si Koko Chan ini supaya terpancing emosinya ya kan. Nobody know, sekarang sedang dilakukan penyelidikan oleh polisi ya cuy ya. Jadi bar ini dikuasai oleh gangster B. Gangster B ini adalah musuh bebuyutannya gangster si A. Gangster si A ini adalah Koko Chan ini adalah anggota gangster A cuy. Jadi si Koko Chan ini masukin ke kandang macan ya cuy ya. Nah saat masuk ini aman-aman aja cuy. Nah entah apa yang terjadi di dalam, si Koko Chan ini beserta pacarnya dan Koko Jeng ini keluarlah dari apa namanya, bar tersebut jam 1 malam ya cuy ya. Saat dia ini akan naik taksi ya, taksi warna hijau ya, karena kan di daerah Yunlong sana ya cuy ya. Jadi taksinya taksi hijau, lebih murah ya kalau taksi hijau tuh. Nah saat dia ini mau masuk ke
taksi ya, ini kan Koko-channya pakai baju warna putih ya cuy ya, yang lainnya ini gangsternya pada pakai baju hitam, makanya keciri banget sih Koko-chan ini. Saat dia ini begitu masuk nih ke apa namanya, ke taksi, di situ ada 2 mobil putih yang melewati taksi tersebut. Di sini mobil taksinya si Koko-chan, di depannya ini udah ada mobil putih, di belakangnya mobil putih, dan di belakangnya itu mobil hitam cuy. Nah, keluar nih para gangster ini yang pakai baju hitam ini, mau apa namanya, mau nangkep si Koko-chan ini cuy. Akhirnya dari pintu sebelah kanan ini Koko-chan keluar dari taksi dan dia berusaha lari. Ya gimana ya cuy ya, sendirian gitu dikejar beberapa orang, ya kalah aja ya cuy ya. Saat lari dia ini keluar dari pandangan CCTV ya cuy ya. Mungkin di sana digebukin gitu cuy. Terus Koko-chan ini lari lagi dan itu sudah berdarah ya cuy si Koko-chan ini. Mau masuk ke taksi itu lagi cuy. Supir taksinya kena kejadian itu kan ya santai aja gitu kan, karena dia merasa bahwa dia tidak terlibat gitu. Jadi supir taksinya ini rencananya akan pergi aja gitu, nutup pintu lagi terus akan pergi. Koko-chan balik lagi nih cuy ke taksi itu. Terus saat balik lagi ke taksi itu, si gangster ini yaitu mentungin Koko-chan pakai pisau cuy. Pak 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 pak. Ya kalian badan ya cuy ya, dicambukin pakai pisau ya klenger lah kita ya kan. Saat si Koko-chan ini mau narik itu pintu taksi cuy, nggak bisa, nggak kuat, dia keduduk, taksinya lewat. Taksinya milih meninggalkan si Koko-chan itu. Ya kalau misalkan supir taksi ini mau bantuin, ya mati sudah juga dia ya kan. Akhirnya Koko-jeng sama pacarnya, 2 pacarnya ini berusaha menyelamatkan diri ya cuy ya. Terus Koko-jeng itu juga apa namanya, ada luka-luka sedikit ya cuy ya. Nah kenapa Koko-jeng itu kok nggak dicambukin itu? Karena Koko-jeng ini bilang cuy kalau dia itu nggak terlibat utang piutang dan tidak terlibat dalam gangster itu. Jadi targetnya ini si Koko-chan ini 24 tahun loh, masih berondong ya, masih muda ya, udah ikut gangster ini. Ya inilah para apa namanya, anak muda yang mau disuruh sama gangster itu untuk nyepratin cat merah kalau punya utang. Ya ini dia ini ya. Biasanya apa cuy? Biasanya terlibat obat setan itu. Makanya polisi ini mengidentifikasi bahwa mereka ini bagian dari anggota triad ya, bagian dari gangster dan narkoboy. Nah saat si Koko-chan ini terduduk ya di jalan dan taksi ini sudah lewat, mobil putih juga udah lewat. Nah yang terakhir itu kan ada mobil hitam ya, keluar lagi satu orang, cabuk lagi pakai pisau. Aduh, meninggal cuy. meninggal dunia ya. Begitu mengerikan coba gangster yang ada di Hong Kong ya. Mereka ini benar-benar mafia, di mana penjualan obat setan, minyak setan, gula pasir setan, semuanya setan ya kan. Biasanya oknum-oknum yang jadi targetnya mereka adalah oknum-oknum luaran, di mana banyak juga teman-teman kita yang hidup di luar ikut-ikutan dengan sindikat seperti ini, mau jadi perekrut, pencari akun ya kan, untuk mengalirkan dana-dana setan ini, dana-dana money laundry. Dia juga mau sebagai kurir untuk menjualkan minyak setan ya kan. Minyak setan itu apa? Liquid vape itu cuy, yang di dalamnya etimodate, di mana itu adalah zat ini apa namanya, penenang sebelum operasi ya cuy ya. Tapi etimodate ini kalau misalkan berlebihan digunakan, ini tidak akan bisa menerima suntikan obat lainnya tubuh kita. Jadi kayak zombie kayak gitu cuy, kalau misalkan zat etimodate itu sudah masuk ya cuy ya, berlebihan. Makanya kenapa orang Hong itu banyak yang jam sendiri dan lain-lain. Maka dari itu ya, kita ini janganlah untuk sempit berpikir. Kita memang diuji misalkan banyak utang gitu kan, tentang kesulitan keuangan, tapi bukan berarti kita sempit pikir gitu cuy, keluar dari rumah majikan, memilih overstay dan menjadi anak peperan, oknum peperan, di mana kita udahlah pasrahlah, hidup kita sudah hancur, udahlah ikut aja lah mereka, yang penting kita bisa bertahan hidup. Ingat cuy, sel prodeonya sekarang zat etimodate ini kan Februari ini akan disahkan ya menjadi zat terlarang ya. Jangan sampai kalian menempuh sel prodeo 5 tahun di dalam ya. Sayang banget gitu cuy. Janganlah ya. Jadi pekerja migran dari sini, ayo kita belajar untuk sabar dalam menjalani hidup. Kan
Allah juga sudah mengatakan ya bahwa kita ini akan diuji dengan kekurangan harta, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan. Tapi berikan kabar gembira kepada kita-kita yang sabar. Kata Allah harus sabar. Kita 1 jam aja menghadapi ujian hidup kayaknya aduh gimana nih. Udahlah saya mau keluar aja dari majikan, notis saya udah pusing. Nah yang jadi bikin suasana nggak tenang kan kamu sendiri gitu kan. Utang pinjol, utang bank ya kan. Majikan yang terdampak, majikan marah sama kamu nggak terima gitu ya, harus terima. Yang harus dilakukan apa Kak Isam? Ya udah karena kita salah ya kita kerja aja secara profesional sampai majikan kita muak sendiri dan mengeluarkan kita. Saat majikan sudah mengeluarkan kita itu artinya ya sudah berarti majikan sudah tidak mau sama kita, baru kita cari majikan lagi. Jadi kalian jangan egois. Kalau kalian sudah punya banyak utang pinjol, majikan belum mengeluarkan ya jangan notis ya, hadapi dulu. Udah yang harus kalian lakukan adalah ya udah majikan saya nggak bisa bayar apapun, saya cuma bisa kerja. Karena apa? Karena kamu kan sudah digaji sama majikan. Jadi tetap profesional kerja apapun ujian hidup kamu ya. Tahan diri kalau misalkan kita ada bisikan udah kabur aja kamu tuh. Palingan kamu overstay itu di penjara. Di penjaranya nggak lama nanti kamu dideportasi. Kalau kita kalah dengan bisikan setan, oh ya berarti kita nggak punya iman ya. Makanya banyak teman-teman kita yang berani mencurai uangnya majikan, berani kabur sebelum kontrak kerja berakhir. Ini adalah orang-orang yang tidak yakin bahwa Allah itu akan menaikkan derajat kamu dengan jalur yang benar gitu ya kan. Nah itu. Oh coba Gen 1, 2, 3 mah ini udah pinter kayaknya sih ya. Ya kan? Wes mantap, is the best. Nah itu ya kabar yang lagi beredar di luar sana. Jadi mereka itu anggota gangster tuh sekarang tuh benar-benar vulgar gitu kan, nampakin ke pemerintah karena benar-benar pemerintah juga sedang memerangi yang namanya money laundry, obat setan dan lain-lain. Makanya si gangster ini berusaha untuk melawan pemerintah itu dengan cara show up kayak gini ya, tidak takut sama polisi. Ya tapi tenang aja, polisi itu akan adil ya. Makanya kalian itu pada ditangkepin gara-gara ATM-nya dijual. Nah itu ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik aja ya kerja ya. Bye-bye.